Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak-anak Ustadz sekalian, apa kabar kalian di sana, nak? Semoga anak-anak Ustadz sekalian yang Ustadz sayangi serta banggakan, kalian selalu di rumah tetap semangat di dalam belajar dan juga tetap selalu dalam keadaan diberikan kesehatan dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar yaitu tentang TIS, yaitu tentang sejarah kebudayaan Islam. Oleh sebab itu, karena materi ini sangat penting, maka anak-anak sekalian Ustadz harapkan agar kiranya menyimak materi ini dengan baik dan benar. Tujuan kita belajar ini adalah untuk mengenal sejarah-sejarah Islam, khususnya yaitu tentang perjalanan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diutus oleh Allah sebagai utusan untuk menyebarkan dakwah dan Islam ini di muka bumi. Anak-anak sekalian, mari kita simak penjelasan dari Ustadz dengan baik dan benar ya. Baik anak-anak Ustadz sekalian, yang lalu itu kita membahas tentang judulnya Muhammad diangkat menjadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pembahasan kita yang lalu itu belum tuntas ya nak. Maka hari ini anakku sayang, kita akan menyambung kembali pembelajaran kita yang telah lalu. Nah, sedikit kita ulang bahwa Muhammad SAW itu menikahi istri pertama beliau yang mana namanya adalah Khadijah. Khadijah ini adalah seorang janda yang kaya raya yang mana hampir 2/3 dari harta kekayaannya itu dimiliki kota Mekah itu dimiliki oleh Siti Khadijah. Nah, Rasulullah itu menikah di usia 25 tahun, yang mana ketika Rasul berumur 40 tahun, 40 tahun Muhammad selalu pergi mengasingkan diri di Gua Hira. Terletak kira-kira 6 km. Nah, jadi Muhammad SAW itu di usia 40 tahun itu mengasingkan diri ke Gua Hira, yaitu disitulah beliau menerima wahyu, yang mana wahyu pertama itu disampaikan oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Nah, itu yang kita bahas yang lalu tentang diangkatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang ketika Rasulullah pada saat ketakutan, maka Khadijah itu menenangkan Rasulullah. Nah, singkat cerita, keesokan harinya setelah Nabi Muhammad itu diselimuti oleh Khadijah, karena sudah merasakan Rasulullah itu capek yang luar biasa, kemudian merasakan lelah, gemetar ketakutan, maka Khadijah itu keesokan harinya mengajak Rasulullah SAW ingin menjumpai, yaitu menjumpai salah satu daripada saudaranya yang bernama yaitu Waraqah bin Naufal. Nah, Waraqah bin Naufal ini yaitu saudara sepupu yang sudah lanjut usia. Seorang pemeluk agama Nasrani yang memahami kitab Injil dan Taurat. Jadi Waraqah bin Naufal ini, beliau itu memahami kitab. Orangnya sudah tua tetapi dia memahami kitab Injil dan Taurat. Nah, kita ulang sedikit. Nabi Muhammad SAW itu adalah memiliki kitab yang diwahyukan kepadanya yaitu Al-Quran. Kemudian Nabi Isa itu Injil. Kemudian Nabi Musa itu Taurat, dan Nabi Daud itu Zabur. Nah, Waraqah bin Naufal ini menguasai dan memahami kitab Injil dan juga kitab Taurat.
Nah, kemudian Khadijah menceritakan kepadanya peristiwa yang terjadi atas diri Nabi Muhammad SAW dan meminta nasihat-nasihatnya terhadap peristiwa itu. Nah, jadi anak-anak sekalian, jadi Khadijah itu menjumpai Waraqah bin Naufal tadi hanya ingin meminta nasihat tentang yang dialami oleh suaminya, yaitu Rasulullah SAW, supaya harapan Khadijah ketika nasihat itu didapati menghilangkan rasa ketakutan, kepanikan yang dialami oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi Nabi Muhammad juga menceritakan seluruh peristiwa yang telah dialaminya. Jadi dari mulai Nabi Muhammad itu menampak dengan jelas sosok daripada malaikat Jibril itu diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian diceritakan lagi oleh Nabi Muhammad SAW, dia dipeluk 3 kali seraya mengucapkan Iqra, 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 baca Muhammad, baca Muhammad, baca Muhammad sampai 3 kali. Nah, itu dalam surah An-Naba ya. Itu surah yang pertama kali turun. Sampai Rasul mengatakan, ma'ana biqari, aku tak pandai membaca, tak pandai membaca. Tapi Jibril alaihissalam tetap memeluk Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Nabi Muhammad itu ketakutan. Nah, setelah mendengar keterangan dari Muhammad SAW dan istrinya, langsung Waraqah bin Naufal menjawab. Kata beliau, Maha suci, Maha suci. Hai anak saudaraku, ini adalah namus. Ya, namus itu malaikat Jibril yang pernah diutus Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Musa dan Nabi sebelumnya. Jadi Nabi itu ada 25 Nabi ya dalam Al-Quran, dari mulai Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, ya kan? Nah, jadi malaikat Jibril itu pernah dulu disuruh oleh Allah ya menjumpai Nabi Musa sebelum Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Musa ini adalah Nabi yang ke-23. Musa, Isa, baru Nabi Muhammad SAW. Nah, kata Waraqah bin Naufal tadi, sesungguhnya engkau ya Muhammad SAW adalah seorang nabi. Buat ya, bukan buta. Buat umat ini. Jadi kata Waraqah, wahai Muhammad, engkau adalah nabi. Buat umat ini diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke permukaan bumi ini. Kata Waraqah, mudah-mudahan aku masih hidup ketika kaummu akan mengusirmu. Jadi Waraqah, orang Yahudi yang pemeluk Injil ini tadi, dia tahu bahwa Nabi Muhammad nanti akan diusir, akan dibunuh oleh kaumnya, akan diejek, akan dihina. Kata Waraqah, ketika aku hidup nanti, ya, maka aku yang akan membelamu. Kalau mereka mengusirmu, aku bela. Kalau mereka menghinamu, aku bela. Nah, mendengar ucapan Waraqah bin Naufal itu, Nabi bertanya. Ditanya Nabi Waraqah, apakah kaumku kelak akan mengusirku? Ditanya Nabi Muhammad SAW. Kata Waraqah bin Naufal menjawab, ya, semua Nabi datang dan membawa tugas seperti engkau akan dimusuhi. Jadi ternyata bukan enak-enak perjuangan Nabi Muhammad itu ya. Mulai patah gigi taringnya, kemudian diusir dari kampungnya, kemudian dikucilkan, kemudian dihina-hina oleh orang-orang Yahudi. Jadi engkau pasti akan diusir oleh kaummu karena engkau seorang nabi. Dan jika aku sempat menemui hari itu, maka aku akan menolongmu sekuat-kuatnya. Kata Waraqah, kalau aku masih hidup, aku akan tolong engkau wahai Muhammad sekuat-kuatnya, seupayaku.
Kemudian dipuji Rasulullah SAW. Kata Waraqah, engkau berakhlak mulia. Jadi Nabi Muhammad itu akhlaknya mulia. Sampai Siti Aisyah mengatakan ketika ditanya apa akhlak Nabi. Akhlak Nabi, kata Siti Aisyah, adalah Al-Quran. Artinya apa yang ada dalam Al-Quran itu semua perintahnya sudah diamalkan oleh Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah memiliki akhlak. Maka Rasul pun salah satu diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Ya. Mim makarimal akhlak. Ya, diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Nah, akan tetapi engkau berhadapan dengan mereka yang tidak menyukai dirimu dan mereka akan melakukan hal-hal keji untuk dapat menyingkirkan kamu. Nah, jadi Rasulullah itu akan disingkirkan. Mereka tidak suka dengan Rasulullah SAW, maka Nabi Muhammad akan disingkirkan. Nah, Waraqah mengucapkan itu dengan penuh haru dan bangga karena keluarganya terpilih oleh Allah untuk menyebarkan Islam. Nah, maka bangga Waraqah. Akhirnya salah satu dari keluarganya, ya, yang mana Siti istri Rasulullah tadi Khadijah adalah sepupunya, bangga dia karena salah satu daripada keluarganya terpilih menjadi nabi. Itulah dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, anak-anakku sekalian, ya, inilah materi kita hari ini. Nah, kemudian Ustadz akan memberikan kalian soal, ya, soal Baik anak-anakku sayang, demikian tadi pembelajaran hari ini tentang materi kita. Ya, kira-kira anak-anak Ustadz mana yang belum paham? Insya Allah pada pertemuan berikutnya akan Ustadz jelaskan, yaitu secara lebih mudah lagi. Dan hari ini Ustadz akan berikan kalian tugas, maka mari menyelesaikan tugasnya dengan sebaik mungkin. Demikian ya nak, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latihan 2 pilihan berganda, silahkan dijawab dan simpulkan materi kita ya nak.